Ini kan pembuktian surat-surat kan sudah masuk, memang surat dokumen-dokumen sudah masuk. Nah, sekarang kesempatan kita untuk melakukan cross check. Apa yang dilakukan oleh Yang Mulia tadi Prof itu meminta untuk dilakukan cross check. Kalau memang ada, ya mari sama-sama kita lihat. Tapi ternyata menurut saudara karena timnya masih ada kerjaan lain, tetapi di daftar bukti yang kami diberikan, bukti itu, nama bukti itu tercantum, tetapi kemudian fisiknya nggak ada gitu. Nah, kalau mau menghadirkan fisiknya, mestinya kesempatan ini. Hai semangat, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library, channel orang baik-baik. Oke, hari ini kita mau bicara tentang sidang Mahkamah Konstitusi. Apa yang menarik dalam sidang Mahkamah Konstitusi? Ya, menurut saya semua teman-teman yang subscriber Satrio Bushido Library mungkin sudah melihat dan menyaksikan seperti apa sidang Mahkamah Konstitusi, mulai dari pendaftaran, kemudian sampai pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian alat bukti dari dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Dalam hal ini kubu 02 atau pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandi. Apa yang ingin kita bicarakan adalah yang paling pertama saya mau bicara tentang kesaksian oleh saksi-saksi. Saya mengikuti benar ini persidangan karena saya penasaran sekali sebenarnya TSM yang dalam pemahamannya kubu 02 itu seperti apa, atau kecurangan yang selama ini dinarasikan itu sebenarnya modelnya seperti apa, atau dilakukannya dengan cara bagaimana. Nah, sebenarnya ini bukannya untuk melihat sesuatu yang berbeda ya dari sidang-sidang sebelumnya ya di tahun 2014. Tetapi saya mau melihat seperti ini. Di 2014, kita mungkin masih ingat tentang kesaksian yang diberikan oleh seseorang warga negara dari Indonesia Timur. Bercermin dari gugatan di MK tahun 2014 itu, kita mau melihat di 2019 ini ada kemajuan atau tidak. Mungkin semua mata tertuju untuk menunggu seperti apa sih kesaksian yang akan diberikan saksi-saksi yang katanya akan memberikan kesaksian wow itu. Nah, ternyata dari saksi fakta, kemudian ada saksi ahli, ada 2 saksi ahli. Tadi malam sampai subuh saya benar-benar tonton tuh. Nah, apa yang ingin saya sampaikan mulai dari saksi pertama sampai saksi terakhir itu, saya bukan menyatakan ini tidak berguna, tapi menurut saya itu menjadi lucu. Lucunya di mana pertama ya? Saksi pertama yaitu dia dikategorikan sebagai saksi fakta, artinya dia yang melihat, mendengar dan merasakan. Jadi keterangannya bukan berdasarkan asumsi atau bukan berdasarkan analisa-analisa atau pikiran-pikiran dia semestinya kan. Dia menyatakan ada 17,5 juta data DPT invalid. Ini saksi ini dengan sangat berbusa-busa ngomong terus, kadang-kadang mencela hakim, kadang-kadang semua pernyataannya itu dibuat kesimpulan dia. Nah, satu hal yang menjadi menarik dan menjadi sekaligus lucu juga menurut saya, ketika seorang hakim bertanya mana buktinya yang 17,5 juta itu. Lah, kok jawabannya nggak jelas dan nggak bisa dibuktikan. Jadi bertanya, orang ini saksinya saksi apa? Saksi fakta atau saksi ahli yang menganalisa sesuatu tanpa melihat bukti atau tanpa membawa bukti? Itu satu kelucuan yang pertama. Kemudian dari beberapa saksi, seperti ada yang memberikan kesaksian, dia katanya dalam proses pemilu itu di kampung di daerah Sulawesi, tetapi dia mau memberikan kesaksian tentang DPT ganda, pemilih bawah umur, kecamatan misterius, sama DPT misterius. Nah, ini ketika ditanya apakah Anda melihat ini di mana, nggak bisa dibuktikan gitu, dan nggak bisa dijawab. Nah, secara nggak langsung saksi-saksi ini sebenarnya seolah ya mempertontonkan ketidaksiapan, ketidakkepemilikan data yang diajukan di dalam persidangan sebagai bukti-bukti dalil gugatannya itu. Jadi menurut saya, kita yang tidak orang hukum saja sih sebenarnya, atau kita yang hanya menyaksikan aja sebenarnya itu merasa lucu ya. Lucu dalam pengertian, ya kok sidang kok begini, kok kayak main-main. Dicecar lagi, mana buktinya? Coba mau kita cross check, mau kita lihat di sini. Alasannya karena masih ada kerjaan lain, kemudian belum bisa. Nah, itu terlepas benar atau tidaknya itu, tetapi kan dalam
persidangan yang ditonton oleh jutaan orang seperti ini, saya pikir ya harus sudah kelihatan, oh kualitas persidangan kita itu, dan kualitas pemohon itu, dan kualitas termohon, sekaligus kualitas pihak terkait itu, mestinya kan sudah memang kita mau menyaksikan sesuatu yang benar-benar itu terjadi. Karena narasi curang itu, sistem kecurangannya seperti apa, kemudian yang lain-lain itu jauh-jauh hari kan sudah didengungkan. Artinya mestinya kan sudah dipersiapkan segala bukti yang berkaitan dengan ini, semestinya karena sudah dipersiapkan, sudah ada, kalau memang itu ada gitu. Berikutnya, sampai tadi malam ada juga soal saksi. Kemudian saksi yang dikatakan saksi fakta tadi ternyata dia hanya mendengar. Kemudian ada yang melihat dari YouTube. Saya pikir ini menjadi semacam ngawur gitu loh. Ini pendapat saya ya, pendapat saya itu semacam ngawur. Sebenarnya ini yang dikejar apa? Yang dikejar membuktikan bahwasanya terjadi TSM, atau yang dikejar itu membangun opini bahwasanya proses pemilu ini curang, atau si A ini menang karena curang, atau negara ini sebenarnya sudah tidak ada keberpihakan terhadap mereka gitu loh. Nah ini yang dicari apa? Yang dicari pembuktian kah? Atau yang dicari opini? Ini kan jadi pertanyaan. Nah oleh karena itu sebenarnya saya percaya semua orang sudah menonton bagaimana perjalanan sidang itu, karena dia terbuka untuk umum dan live di mana-mana, dan banyak channel yang menyiarkan live itu ya, termasuk kita juga. Tetapi meskipun demikian, kita hargai proses ini. Yang menurut saya yang paling lucu-lucu itu adalah ya ketika dialog-dialog itu ditanya, kamu lihat di mana? Saya tidak lihat, saya dengar. Kemudian di mana kejadiannya? Misalkan ini ya, katanya ada invalid, atau katanya ada DPT ganda, atau adanya pemilu siluman atau DPT siluman. Tapi ketika ditanya, ini prosesnya di mana dan dipilihnya di mana, nggak bisa dibuktikan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, misalkan ada indikasi curang di satu tempat, yaitu karena adanya pemilih ganda atau DPT ganda. Nah, yang menuduh curang ini ternyata menang di sini. Seandainya benar itu ada yang ganda, berarti siapa yang diuntungkan dari adanya pemilih ganda yang disebut tadi? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Siapa yang diuntungkan? Nah, ini kan logika ini akhirnya menjadi aneh menurut saya, seolah-olah kita membuka sebuah wacana yang merupakan kemenangan kita, tapi menjadikan sekaligus wacana yang kita sampaikan itu ya menyampaikan ya kekalahan kita juga. Kadang-kadang ya kalau orang bilang ya terbalik-balik logikanya, terbalik-balik keterangannya, kadang-kadang kita nggak terima kalau orang menyatakan seperti ya sebutan-sebutan selama ini cebong, ini kampret, kita kadang-kadang nggak terima ya. Dan saya selalu menyarankan itu jangan menggunakan sebutan, tapi dari logika-logika dibangun itu kan kayaknya menyimpulkan gitu, kayaknya ya, bukan menuduh, kayaknya menyimpulkan. Itu yang paling krusial menurut saya dari video ini. Ya kita tonton, kita saksikan, kita simak aja. Tetapi ke depan memang proses pemilu kita ini memang harus disempurnakan. Biar bagaimanapun pasti ada yang kurang. Tapi kalau pengertiannya sistematis itu dan terstruktur itu, saya pikir nggak tepat. Karena apa? Karena dia tidak bisa membuktikan terjadi di seluruh wilayah. Kalau masif itu kan berarti terjadi di seluruh wilayah. Paling tidak di 60% wilayah Indonesia terjadi temuan yang sama, atau dilakukan oleh struktur negara di banyak tempat. Nah, kalau kita mengacu pada keterangan-keterangan dan proses persidangan itu kan kayaknya terjadinya sporadis keterangan mereka. Oh, terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Kayak nih misalkan ya, seorang koordinator relawan di daerah Kalimantan, salah satu saksinya. Nah, walaupun misalkan ibu ini nggak pernah lihat langsung sesuai dengan keterangannya kejadian yang dia katakan itu, tapi dia mendengar laporan dari orang lagi gitu. Ada pembukaan kotak suara. Nah, kalau dikategorikan sistematis berarti di banyak tempat, di banyak provinsi terjadi ini kan. Itu sistematis, artinya sebarannya kejadian itu terjadi di banyak tempat atau di banyak provinsi. Tapi kan ini seandainya itu benar terjadi, itu berarti terjadinya lokalis doang. Dan itu bisa dikatakan ya sporadis. Kemudian ada lagi kesaksiannya itu menyatakan bahwasanya ahli. Saksi ahli menyatakan bahwa dia menganalisis satu data dan terjadi data yang tidak valid. Tapi ketika ditanya, apakah data ini setelah dianalisis dengan keahliannya si ahli tadi, apakah ini memilih data yang tidak valid ini, apakah masuk terhitung atau memilih siapa di antara dua kontestan ini? Nggak bisa jawab juga. Terus siapa yang mau dituduh curang kalau udah seperti itu? Tapi kalau misalkan nih,
ada pemilih ganda. Di sini harusnya, di TPS ini harusnya 50 orang, tetapi jadi 100, ya. 100-nya ini itu memilih 01 misalkan. Artinya kan sudah pasti data yang tidak jelas ini memilih seseorang. Tapi kalau kita nggak tahu apakah digunakan atau tidak data ganda ini, kemudian kita katakan curang, kan logikanya dari mana? Nah, makanya saya bilang yang nggak perlu tinggi-tinggi banget sekolah kita, atau tidak perlu tinggi-tinggi banget jabatan kita di partai atau tim sukses untuk menelaah ini. Kita yang orang-orang biasa seperti ini juga pasti tahu lah, melihat ini sebenarnya benar nggak sih ini kesaksian. Tapi kita bukan mau menjudge, kita bukan mau memberi kesimpulan, kita bukan mau menyatakan bahwasanya ini benar tidak benar kesaksian. Ya silakanlah publik menilai, dan nilai akhirnya itu nanti ada di majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi keputusan finalnya. Tetapi yang perlu kita cermati dari sini, menurut saya kita harus semakin belajar proses demokratisasi kita ini sedang berjalan. Dalam perjalanan proses demokratisasi ini pasti ada yang kurang, pasti ada yang kurang sempurna, karena ini kerjaan manusia dan terjadi di wilayah yang sangat luas sebagai Indonesia ini. Peran kita adalah bagaimana melakukannya dan berpartisipasi dalam konteks ini dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan. Kalau misalkan seperti yang disampaikan salah satu saksi, dia bilang terjadi satu rumah ada penambahan 5 daftar DPT yang sebenarnya nggak ada dalam rumah itu. Mestinya ini kan ditolak. Kalau misalkan itu terjadi di rumah saya, misalkan di rumah saya hanya ada saya dan istri saya misalkan pemilih yang sudah memiliki hak suara. Kemudian ada orang lain yang tidak sama sekali saya tahu di alamat rumah itu. Nah, katakanlah namanya si A, si B, si C. Si A, si B, si C ini kan tinggal tanya, ini bukan alamat saya, bukan orang saya, dan tidak pernah ada nama ini di sini. Gitu. Ya terus nggak usah diterima. Setelah nggak diterima, misalkan, kan tinggal laporkan, ada panwas, ada apa segala macam, agar itu masuk dalam rekap itu. Saya pikir itu tugas-tugas dari saksi dan tugas-tugas dari kader-kader partai atau relawan-relawan yang bekerja untuk itu. Ya akhirnya kita tiba pada kesimpulan bahwasanya ya persidangan ini memang kita hargai sebagai proses demokratisasi dan sebagai proses bernegara kita, tetapi di sisi yang lain kita juga mengharapkan agar orang jangan asbun asal bunyi, ya. Oke guys, itu dulu komentar saya tentang ya kesaksian-kesaksian ini dan pendapat saya. Saya berharap ya teman-teman ya tetap menikmati proses persidangan ini dan melihat sampai nilai akhirnya seperti apa. Kalau membuat ya kesimpulan-kesimpulan sendiri ya sah-sah aja, tapi untuk menjudge atau menyalahkan atau apapun namanya, saya pikir ya nggak usah, janganlah, karena kita masih butuh semacam proses seperti ini untuk mendewasakan proses demokratisasi kita. Oke guys, terima kasih. Dan satu hal yang pengen saya sampaikan, saya lumayan bangga pada tadi pagi lah, sudah menjelang subuh, saya lihat ketika ditunjukkan oleh salah satu saksi ada screenshot channel kita atau ada screenshot dari salah satu video kita, yaitu di channel Satrio Bushido Library yang disampaikan oleh saksi pemohon, yaitu katanya ini ya, ada sebuah materi pelatihan TOT, Training of Trainer, di salah satu hotel yang dilakukan oleh tim TKN, dan tim TKN melampirkan satu screenshot video kita. Ya mungkin nanti bisa dilihat yang mana, nanti akan saya tunjukkan sampai saya foto tuh. Artinya apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi komentar kita menjadi referensi juga bagi TKN atau timnya Jokowi untuk membuat semacam pelatihan-pelatihan untuk meyakinkan tim mereka untuk bekerja maksimal dalam menggunakan. Jadi artinya apa yang kita lakukan ini ada gunanya lah, secara nggak langsung. Paling tidak bangga lah ya. Oke guys, terima kasih telah support channel ini dan terima kasih telah berpartisipasi dalam setiap video-video kita. Mudah-mudahan kita ya ke depan semakin baik dan proses demokratisasi kita semakin mendewasakan. Semoga juga teman-teman semua subscriber dimanapun dan yang menonton video ini dalam keadaan sehat, tetaplah berpegang teguh pada dua hal penting dalam hidup kita, adalah jujur dan kerja keras. Thank you guys, sampai ketemu dan salam jempol.